Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Pasing Singan mengeluh di dalam hati. Karena itulah maka pemusatan pikirannya sedikit demi sedikit menjadi terurai, sehingga dengan demikian daya kekuatan alas kobar serta gelap ngampar pun menjadi berkurang. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba terasalah udara dingin sedingin air embun membelit di seluruh bagian tubuhnya, dibarengi dengan suatu teriakan dahsyat seperti teriakan burung Raja Wali yang sedang marah. Terasalah pundaknya dicengkram oleh tangan yang kuat seperti baja. Dengan cepat, ia menggerakkan pisau panjangnya, tetapi sama sekali tak mengenai sesuatu. Cepat ia mengulangi berkali-kali, tetapi yang ada di hadapannya bagaikan hantu yang dapat berkisar-kisar dengan cepatnya tanpa mengadakan gerakan sesuatu. Bahkan akhirnya tangan yang sekuat baja itu berhasil menangkap tangannya dan dipilihnya ke belakang. Pasing Singan merasakan suatu keanehan membersit di dalam dadanya, bahwa di dunia ini ada kekuatan seperti itu yang sama sekali tak diduganya semula. Sebenarnya ia sendiri merasakan bahwa ilmunya tidak usah terlalu jauh kalah dari ilmu lawannya. Hanya kekuatan orang itu agaknya yang luar biasa. Dengan mengerahkan segenap kekuatannya yang terakhir, Pasing Singan mencoba untuk melepaskan diri. Namun orang itu agaknya mengerahkan segenap kesaktiannya pula untuk dapat tetap menguasai Pasing Singan. Mahesa Jenar dan kawan-kawannya melihat kejadian itu dengan jantung yang berdegupan hebat. Meskipun mereka agak terguncang perasaan, namun timbul pula kebanggaan serta ketentraman diri. Mereka menyaksikan bahwa akhirnya Pasing Singan dapat dikalahkan. Tiba-tiba, dalam kerembangan cahaya bulan, mereka melihat tangan orang yang menangkap Pasing Singan itu bergerak cepat sekali sehingga dalam sekejap, di tangan itu telah berkilat-kilat cahaya sebuah keris yang agaknya tidak kalah hebatnya dari pisau belati panjang Pasing Singan. Dengan penuh bernafsu, orang yang berpakaian mirip Mahesa Jenar itu mengayunkan kerisnya untuk menembus dada Pasing Singan. Tetapi kembali Mahesa Jenar dan kawan-kawannya dikejutkan oleh bayangan yang melontar ke arah mereka yang sedang bertempur itu. Ia adalah orang yang satu lagi yang berpakaian mirip Mahesa Jenar yang tadi bertempur dengan Simarudra tua. Dengan cekatan ia menangkap tangan kawannya yang memegang keris yang hampir saja memusnahkan orang yang memakai kedok jelek berjubah abu-abu dan menamakan diri Pasing Singan. Orang itu agaknya terkejut sehingga pegangannya mengendor. Kesempatan ini agaknya dapat dipergunakan Pasing Singan dengan baik. Cepat ia berusaha membebaskan diri dan dalam sekejap tampaklah ia seperti terbang berlari menyusup ke dalam hutan. Jubahnya yang abu-abu melambai-lambai ditiup angin malam. Namun hanya sesaat, karena sesaat kemudian ia telah lenyap di telan lebatnya hutan. Orang yang memegang keris yang hampir saja menyobek dada Pasing Singan itu memandang kawannya dengan mata yang bertanya-tanya. Rupa-rupanya ia menjadi sangat kecewa. Katanya, "Kakang, kenapa Kakang menahan aku pada saat Pasing Singan sudah diambang maut?" Kawan orang itu menarik nafas panjang. Perlahan-lahan ia melangkah menjauh. Matanya yang sayu dilemparkan ke arah purnama yang dengan tenangnya mengambang di langit yang bersih. Hanya kadang-kadang saja tampak beterbangan kelelawar-kelelawar yang sedang mencari mangsanya. "Adi," terdengarlah orang itu berkata, "entahlah apa sebabnya, aku tidak dapat membiarkan Pasing Singan itu terbunuh. Mungkin masanya memang belum sampai. Masihkah Kakang ingin melihat kejahatan-kejahatan berikutnya?
yang akan dilakukan oleh Pasingsingan? Desak yang lain. Tentu tidak, Adi. Jawabnya. Tetapi apakah kata Bobo Guru nanti atas kematian Pasingsingan? Sebab bagaimanapun juga, ia adalah muridnya pula. Apalagi sebenarnya letak kesalahan yang menyebabkan segala kejadian ini adalah aku sendiri. Kalau terjadi kejahatan-kejahatan, maka sebenarnya semuanya itu bersumber pada diriku. Bersumber pada pemuasan nafsu yang tiada mengenal batas. Karena itulah, maka hukuman yang sepantasnya adalah dibebankan kepadaku. Kau terlalu perasa, Kakang. Kalau suatu kota tenggelam dilanda banjir, bukanlah mata air yang harus memikul beban kesalahannya. Sebab dari mata air itulah sawah-sawah mendapat air, serta kepentingan-kepentingan lain yang berguna. Meskipun karena mata air itu dapat timbul banjir, tetapi perkembangannya telah melampaui beberapa tingkatan yang tidak ada hubungannya. Air yang mengalir ke lautan menjadi mendung dan kemudian hujan lebat, barulah terjadi banjir. Untuk mencegah banjir itu, haruskah orang-orang menutup segenap mata air? Seperti Kakang merasa bersalah kalau Pasingsingan berbuat kejahatan-kejahatan. Orang yang lain itu sama sekali tak menjawab. Perlahan-lahan tampak orang itu mengangguk-anggukkan kepala, tetapi pandangannya masih melekat pada bulan di langit. Kakang, orang yang satu melanjutkan, aku persilahkan Kakang melenyapkan perasaan itu. Perasaan yang menyalahkan diri tanpa batas. Suatu pengakuan yang demikian tidak akan menguntungkan bagi Kakang, bagi orang lain, dan bagi bebrayan agung. Sudahlah, Adi, potong orang yang lain. Nada suaranya jauh dan dalam. Aku tahu akan perasaanmu, suatu rasa kesetiaan dan kecintaan kepada saudara tua. Namun barangkali aku masih menunggu sampai guru memberikan izinnya. Mahesa Jenar mendengarkan percakapan itu dengan seksama, kecuali dirinya, tak seorang pun yang mengerti siapakah kedua orang itu. Tetapi bagi Mahesa Jenar, percakapan mereka cukup memberi penjelasan siapakah mereka berdua. Karena itu, segera ia berlari dan berjongkok di hadapan mereka. Keempat kawan-kawannya, meskipun tidak dapat mengerti siapakah mereka itu, namun sebagai ucapan terima kasih, mereka segera menirukan perbuatan Mahesa Jenar. Paman, kata Mahesa Jenar, perkenankanlah aku mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas pertolongan Paman Paniling dan Paman Darpa. Kedua orang itu yang memang sebenarnya adalah Ki Paniling dan Ki Darpa menjadi agak terkejut mendengar nama-nama mereka disebut oleh Mahesa Jenar. Maka terdengarlah Ki Darpa tertawa pendek. Dari mana kau tahu tentang kami? Adakah warna-warna yang tersapu di wajah kami telah terhapus? Aku telah mengenal Paman berdua, jawab Mahesa Jenar. Baik suara Paman yang sebenarnya itu, maupun persoalan-persoalan yang Paman perbincangkan. Memang otakmu cemerlang, seperti matahari di musim kemarau, sahut Ki Darpa sambil tertawa kembali. Bukankah begitu, Kakang? Ki Paniling mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, aku sudah mengira kalau kau akan berbuat itu, mengintip musyawarah orang-orang dari golongan hitam. Sadar atau tidak sadar, kau telah bermain-main api kembali. Karena itulah kami datang kemari. Beberapa waktu yang lampau aku telah memperingatkan agar kau berhati-hati menghadapi orang-orang dari golongan hitam itu. Hampir saja kau binasa pada saat kau dikerubut oleh tokoh-tokoh hitam itu. Sekarang kau masuk ke dalam bahaya yang lebih besar lagi, di mana hadir Simarudra tua dan Pasingsingan. Mahesa Jenar sama sekali tidak menjawab. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pamanmu Paniling terlalu hati-hati, Mahesa Jenar, sahut Ki Darpa.
Mungkin karena umurnya telah lanjut, tetapi kira-kira pada saat mudanya melebihimu. Mungkin, potong Kipaniling sambil tersenyum. Memang anak-anak muda senang menyerempet-menyerempet bahaya. Dan karena itulah mereka mencapai kemajuan-kemajuan. Sambung Ki Darba. Karena dengan pengalaman-pengalaman mereka, masa depan seakan-akan telah diratakan. Sedang bagi mereka yang tidak berani menempuh bahaya, tak sesuatu apapun yang akan bisa dicapainya. Meskipun demikian, jawab Kipaniling, segala sesuatu wajib diperhitungkan. Kalau kita berani menempuh bahaya, bukan berarti kita harus bunuh diri. Mahesa Jenar, kami datang kemari karena kami mencemaskan kau. Tetapi Adidarba mengusulkan supaya kami membuat permainan ini dengan berpakaian mirip pakaianmu. Sebab kami tahu bahwa kau tidak pernah berganti pakaian, kecuali kalau pakaianmu satu-satunya itu sedang kau cuci. Semua yang mendengar kata-kata Kipaniling itu tersenyum. Mahesa Jenar menjadi agak malu. Memang ia sama sekali tidak mempunyai pakaian lain selain yang dipakainya. Kalau pakaian itu dicuci, terpaksa ia menunggu sampai kering. Maksudku, sahut Ki Darba, salah seorang di antara kami yang mungkin dapat berbuat sesuatu mewakilimu. Dengan demikian, tak seorang pun berani merendahkan kau lagi. Tetapi, ternyata kau datang berlima, sehingga kami agak menemui kesulitan. Untunglah bahwa kami menemukan suatu cara untuk bermain-main dengan pasing-singan. Sayang, Kakang Paniling menahan kerisku yang sudah melekat di dada pasing-singan itu. Sudahlah Adidarba, potong Kipaniling. Aku minta maaf kalau aku membuat kau kecewa. Sekarang yang penting adalah usaha untuk menemukan kembali keris yang hilang itu. Mahesa Jenar, sambung Kipaniling, apakah kau tidak memperkenalkan sahabat-sahabatmu itu kepadaku? Mendengar pertanyaan Kipaniling, Mahesa Jenar seakan-akan disadarkan dari kehilafannya. Segera ia mulai memperkenalkan satu persatu sahabat-sahabatnya yang telah bersama-sama melakukan suatu pekerjaan yang berbahaya. Dan kepada sahabat-sahabatnya, Mahesa Jenar memperkenalkan Kipaniling dan Ki Darba sebagai dua orang petani yang sakti yang telah menolong jiwanya untuk kedua kalinya. Namun sama sekali tidak disinggung-singgungnya bahwa Kipaniling itulah yang dahulu pernah mengenakan jubah abu-abu dan kedok yang kasar dan yang menamakan diri Pasing-Singan. Setelah mereka saling memperkenalkan diri, maka berkatalah Kipaniling, Mahesa Jenar, aku kira kerjaku untuk kali ini sudah selesai. Aku dan pamanmu Darba akan segera kembali. Tetapi pesanku, jangan terlalu lama anak pungutmu kau tinggalkan. Sebab bagaimanapun juga, banyaklah bahaya yang mengancam anak itu. Kembali Mahesa Jenar seperti orang yang tersadar dari mimpi. Segera ia ingat kepada Arya, anak yang sampai sekarang masih menjadi buruan pamannya sendiri. Karena itu, tiba-tiba hatinya menjadi tidak tentram. Meskipun Arya kini telah berada di tempat yang jauh, namun mungkin saja orang-orang Lembu Sora akan sampai ke sana. Maka setelah Kipaniling dan Ki Darba pergi meninggalkan mereka, segera mereka mengadakan pembicaraan tentang pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh mereka masing-masing. Gajah Alit dan Paningron harus segera kembali ke Demak untuk melaporkan segala kejadian di tepi rawa bening itu, melaporkan tentang kebenaran laporan mengenai adanya golongan hitam yang kuat dan berbahaya bagi ketentraman negara. Dengan menyaksikan serta mengalami sendiri, Paningron serta Gajah Alit harus percaya bahwa orang yang bernama Pasing-Singan dan Simarudra Tua, tetua dari golongan hitam, termasuk orang yang tak dapat diabaikan, meskipun jumlah orang-orang yang demikian itu tidak banyak.
Demikianlah maka segera Paningron dan Gajah Alit mohon diri. Mahesa Jenar melepaskan mereka berdua dengan pesan agar untuk sementara dirinya jangan disinggung-singgung pula dalam laporan mereka, sebab ia masih belum mempunyai keinginan untuk kembali ke Demak sebelum Kiai Nogososro dan Sabuk Inten diketemukan. Juga Mahesa Jenar mempergunakan kesempatan itu untuk menitipkan bukti-bukti tentang kebenaran alasan-alasan Gajah Sora bahwa ia tidak mampu mempertahankan kedua keris itu dari usaha-usaha golongan lain untuk memilikinya. Bagaimanapun hebatnya Gajah Sora yang pernah menerima hadiah pusaka sebuah tombak yang bernama Kiai Bancak, namun menghadapi orang-orang seperti Pasing Singan dan Simar Rodra Tua, maka Gajah Sora tidak lebih dari seorang anak-anak yang baru saja dapat berjalan. Dalam pada itu Wiraraga pun minta diri untuk kembali ke Wanakerta bersama-sama dengan Ki Dalang Mantingan. Tetapi sebelum mereka berangkat, Mahesa Jenar minta kepada Ki Dalang Mantingan untuk membantu mengawasi tanah perdikan Banyu Biru. Dalam kedudukannya sebagai seorang dalang, maka ia akan lebih leluasa bergerak di mana saja. Maka setelah segala pembicaraan selesai, berpisahlah mereka, masing-masing ke arah tujuan masing-masing. Gajah Alit dan Paningron kembali ke Demak, Wiraraga dan Mantingan ke Wanakerta lewat Banyu Biru, sedangkan Mahesa Jenar harus segera kembali kepada Arya Saloka yang telah beberapa hari ditinggalkan seorang diri dan hanya dititipkan kepada para tetangga yang baik hati. Mengingat kata-kata Ki Paniling, hati Mahesa Jenar tiba-tiba menjadi berdebar-debar. Memang sebenarnya lah, pasti Lembu Sora tetap akan berusaha untuk membunuh Arya, sebab sepeninggal Gajah Sora, Aryalah yang paling berhak atas tanah perdikan Banyu Biru. Sedang apabila Arya ini dilenyapkan, maka keturunan Sora di Bayana tidak ada lain tinggal Lembu Sora seorang diri. Dengan demikian maka Banyu Biru dengan sendirinya akan jatuh ke tangan orang itu. Mengingat hal itu semuanya, maka segera Mahesa Jenar mempercepat langkahnya untuk dapat segera sampai ke rumah di mana Arya ditinggalkan. Di perjalanan pulang itu hati Mahesa Jenar menjadi tidak tentram. Ia telah menyatakan kesanggupannya kepada Gajah Sora untuk memelihara anak itu serta mendidiknya dan mengajarinya dalam olah kanuragan sehingga anak itu kelak dapat menjadi orang yang berguna. Ketika burung-burung menyambut fajar yang segar dalam belayan angin pagi yang bertiup halus dari pegunungan serta melintasi lembah-lembah, Mahesa Jenar masih tetap berjalan cepat-cepat, seakan-akan kesegaran fajar itu tak terasa baginya. Namun meskipun demikian, sinar matahari pagi yang memancar cerah dapat menimbulkan perasaan yang cerah pula. Karena itu Mahesa Jenar mempercepat langkahnya, karena perasaannya yang kecemasan, ia sama sekali tak dipengaruhi oleh kelelahannya. Demikianlah seharian Mahesa Jenar berjalan terus. Hanya sekali dua kali ia berhenti untuk mencari sumber air apabila terasa lehernya disekat dahaga, serta kemudian untuk beberapa saat ia menyegarkan tubuhnya dengan duduk-duduk sejenak. Hanya sejenak, sebab ia tidak dapat membiarkan perasaannya diburu oleh kegelisahan. Karena itu, dengan tergesa-gesa, segera Mahesa Jenar melanjutkan perjalanannya pula. Demikian pula ketika matahari yang lelah setelah menempuh peredarannya sehari penuh itu menjelang garis pertemuan langit dan bumi, serta sebentar lagi seolah-olah tenggelam di telan garis pemisah itu, Mahesa Jenar sama sekali tidak peduli. Meskipun perlahan-lahan karena gelapnya malam kemudian mentakbiri bumi, Mahesa Jenar tetap berjalan terus di bawah sinar bulan yang baru saja lewat purnama penuh. Maka di pertengahan malam,
Mahesa Jenar melihat cahaya pelita yang berpencaran di sebuah dusun yang kecil. Itulah desa di mana Arya ditinggalkannya. Melihat nyala pelita yang seolah-olah melambai-lambai, meneriakkan nama Arya Saloka, hati Mahesa Jenar menjadi berdebar-debar. Meskipun Arya Saloka itu bukan sanak dan bukan katang, namun telah dianggapnya sebagai anak sendiri. Apalagi mengingat segala pesan-pesan dari Gajah Sora, maka pertanggungjawaban anak itu seluruhnya ada padanya. Tetapi semakin dekat Mahesa Jenar dengan desa itu, hatinya menjadi semakin gelisah. Rasa-rasanya ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ia seakan-akan mendapat suatu firasat yang tidak baik. Demikianlah dengan gelisah dan setengah berlari, Mahesa Jenar memasuki desanya yang kecil, yang biasanya selalu diliputi oleh suasana tentram dan damai. Tetapi pada malam itu, tampaklah beberapa kesibukan yang aneh. Dari jarak yang semakin dekat, Mahesa Jenar melihat beberapa orang berjalan cepat-cepat dengan membawa obor. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka menuju ke sebuah gubuk kecil di sudut desa itu. Itulah rumah yang dibangunnya, serta ditinggalinya bersama-sama dengan Arya. Dengan berlari-lari kecil, Mahesa Jenar melintas pematang untuk segera dapat sampai ke rumahnya. Demikian ia sampai ke ambang pintu. Demikian semua mata memandanginya dengan keheranan, seolah-olah tidak sewajarnya lah kalau ia datang pada malam itu. Baru sesaat kemudian seorang di antara mereka dapat menguasai dirinya. Katanya, "Anak Mas Mahesa Jenar, marilah duduk dahulu." Hati Mahesa Jenar sama sekali tidak enak mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang mengandung perasaan yang iba, apalagi ketika ia memandangi setiap wajah yang berada di dalam rumah itu. Arya Saloka tidak ada. Sekali lagi, ia meneliti setiap orang yang berada di dalam ruangan gubuknya. Namun Arya Saloka tetap tidak tampak. Tiba-tiba berdesirlah jantung di dalam dadanya, dan dengan suara yang bergetar ia bertanya, "Di manakah anakku Arya Saloka?" Serentak semua mata memandang kepadanya dengan pandangan penuh iba. Salah seorang di antaranya setelah beberapa lama baru dapat menjawab pertanyaan itu dengan kata yang terputus-putus. "Angger, duduklah dahulu. Nanti kami kabarkan di mana anakmu berada." Mendengar jawaban itu, Mahesa Jenar menjadi semakin gelisah. Desaknya, "Di manakah Arya Saloka?" "Angger," jawab yang lain. "Maafkanlah kami sebelumnya bahwa kami tidak dapat memenuhi harapan Angger untuk melindungi anak itu. Baru tadi hal itu terjadi ketika beberapa orang bersenjata datang ke rumah ini menjelang senja. Dengan kekerasan mereka membawa Arya. Kami telah berusaha menggagalkan maksud mereka. Tetapi kami adalah petani-petani yang tak berarti seperti kau juga. Karena itu kami sama sekali tidak berdaya untuk menahannya." Tiba-tiba darah Mahesa Jenar menggelegak hebat. Jantungnya berdentang mengguncangkan dada. Matanya yang sayu karena kelelahan berubah seperti bara api. "Duduklah, Angger," kata yang lain pula. "Biarlah kita bicarakan bagaimana caranya untuk dapat mencari anakmu itu." Tetapi Mahesa Jenar sudah tidak dapat mendengar kata-kata itu. Matanya yang membara itu sesaat beredar ke wajah-wajah para petani kecil yang baik hati serta ramah tamah. Hanya sesaat, sebab sekejap kemudian, seperti orang kehilangan akal, Mahesa Jenar meloncat berlari keluar halaman. Beberapa orang kemudian memburunya sambil berteriak-teriak, "Tunggulah, Angger, tunggulah." Mahesa Jenar tertegun sejenak. Ia menjadi agak bingung kemana arah yang harus dianut kalau ia mau menyusul Arya. Lalu katanya hampir berteriak, "Kemanakah anak itu dibawa?" Beberapa orang jadi ragu-ragu, namun salah seorang menjawab pula,
Mereka pergi ke arah timur, melalui jalan di sebelah desa kami itu. Mahesa Jenar tidak menunggu kata-kata itu berakhir. Segera ia meloncat dan berlari kencang-kencang ke arah yang ditunjukkan oleh tetangga-tetangganya. Lamat-lamat ia masih mendengar orang-orang itu berteriak, "Angger, kembalilah. Mereka adalah orang-orang perkasa dan bersenjata. Kita cari akal untuk mengambil anak itu, tetapi jangan dengan kekerasan." Namun bagi Mahesa Jenar, suara-suara itu tidak lebih dari suara berdesirnya daun-daun kering yang rontok oleh angin malam yang kencang. Karena itu, justru ia mempercepat larinya seperti orang yang kehilangan akal. Semakin lama, semakin cepat. Sesaat kemudian Mahesa Jenar sampai ke padang rumput yang luas. Di sana sini terdapat padas. Di bawah cahaya bulan yang hampir penuh, Mahesa Jenar dapat memandang ke arah yang agak jauh. Tetapi matanya yang tajam tak dapat menangkap apapun, kecuali punduk-punduk yang seolah-olah gelembung-gelembung yang tumbuh dari dalam tanah yang sedang mendidih. Karena itu, hatinya bertambah cemas. Bagaimanakah keadaan Arya Saloka? Apakah ia dibawa ke padang rumput itu atau kemana? Dalam kebimbangan itu Mahesa Jenar mencoba mengamat-amati tanah-tanah di sekitarnya. Kalau-kalau ia menemukan sesuatu sebagai petunjuk, tiba-tiba ia melihat rumput-rumput liar di padang rumput itu rebah searah. Tampaknya jelas bekas sesuatu yang diseret di atas rumput itu. Hati Mahesa Jenar kemudian berdebar-debar. Apalagi ketika kemudian ia melihat warna yang kehitam-hitaman di atas rumput yang mewarnai jari-jarinya pula. Darah, adakah darah ini darah Arya Saloka? Hati Mahesa Jenar kini benar-benar mendidih. Mahesa Jenar yakin pasti terjadi sesuatu yang tak menyenangkan atas anak itu. Maka seperti digerakkan oleh tenaga gaib, Mahesa Jenar berlari lebih cepat lagi, sehingga tampaknya seperti bayangan malaikat yang melayang-layang di atas padang rumput yang luas. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia berlari. Tetapi, tiba-tiba Mahesa Jenar berhenti berlari. Dilihatnya agak jauh di depannya, sebuah bayangan yang bergerak perlahan-lahan. Apalagi ketika dilihatnya bayangan itu adalah seorang yang sedang mendukung sesuatu. Cepat Mahesa Jenar menyelinap ke belakang sebuah punduk, serta dengan hati-hati ia mendekati bayangan yang berjalan semakin lama, semakin cepat. Ketika jarak orang itu sudah dekat serta dapat dicapainya dengan jelas oleh matanya yang tajam, perasaan Mahesa Jenar terlonjak hebat. Yang didukung oleh orang itu tidak lain adalah Arya Saloka. Karena itu segera darahnya bergelora. Ia sama sekali belum pernah mengenal orang itu. Maka segera ia mengambil kesimpulan bahwa orang itu adalah salah seorang yang melarikan Arya. Perasaan Mahesa Jenar segera menghubungkan kejadian itu dengan lembu sora. Tidak mustahil bahwa kejadian-kejadian ini adalah atas perintahnya. Melihat hal itu, Mahesa Jenar tidak dapat mengendalikan diri lagi. Seperti kilat ia meloncat dari tempat persembunyiannya sambil berteriak, "Hai orang yang mengandalkan kejantanan diri, letakkan anak itu dan marilah kita membuat perhitungan." Orang itu terkejut. Dengan tangkasnya ia memutar tubuhnya. Ketika ia melihat Mahesa Jenar sudah siap menyerang, perlahan-lahan anak yang di dalam dukungannya itu diletakkan. Agaknya ia menjadi curiga pula. Karena itu segera orang itu pun mempersiapkan dirinya. Tetapi belum lagi ia bertanya sesuatu, Mahesa Jenar sudah tidak dapat lagi menahan diri. Seperti taufan yang dahsyat, ia segera menyerang lawannya. Namun agaknya lawannya pun bukanlah orang yang dapat direndahkan. Dengan cepat ia berhasil menghindari serangan Mahesa Jenar.
Bahkan dalam saat yang tidak lebih dari sekejap mata, ia sudah siap untuk membalas serangan itu. Segera terjadilah suatu pertempuran yang hebat. Serangan Mahesa Jenar datang seperti mengalirnya ombak yang digerakkan oleh taufan yang dahsyat. Sedang lawannya tidaklah kurang dari batu karang yang kokoh kuat. Bahkan tidak jarang pula orang itu berhasil mengadakan serangan-serangan balasan yang sangat berbahaya. Tangannya dapat bergerak-gerak dengan cepat serta tak terduga. Agaknya mereka berdua memiliki ilmu yang seimbang. Setelah mereka bertempur beberapa saat, Mahesa Jenar menjadi keheran-heranan di dalam hati. Kalau orang ini orang pamingit, sangatlah mustahil. Ia sudah dapat mengukur kekuatan Lembu Sora yang dianggap orang terkuat di daerahnya. Sedang orang ini memiliki beberapa kelebihan daripada kepala daerah perdikan itu. Tetapi kemungkinan yang lain adalah Lembu Sora minta bantuan kepada orang lain dengan imbalan yang tinggi. Sebab hal yang sedemikian tidaklah mustahil dilakukan oleh orang itu. Mendapat pikiran yang demikian, hati Mahesa Jenar menjadi semakin panas. Karena itu, serangannya menjadi semakin dahsyat pula. Sehingga dengan demikian, lawannya harus berjuang lebih keras lagi untuk dapat menyelamatkan dirinya. Demikianlah terjadi suatu pertempuran yang dahsyat di antara dua orang perkasa. Tandang Mahesa Jenar semakin lama semakin garang, terdorong oleh suatu perasaan bertanggung jawab terhadap Arya, yang berarti terhadap masa depan Banyu Biru. Tetapi lawannya pun menjadi semakin garang pula. Mereka saling menghantam, saling menyerang dengan hebatnya. Ketika Mahesa Jenar mendapat kesempatan, dengan segenap kekuatannya tangannya menghantam dada lawannya. Demikian kerasnya sehingga lawannya terdorong beberapa langkah dan kemudian jatuh terlentang. Mahesa Jenar tidak mau kehilangan kesempatan. Cepat ia meloncati lawannya yang belum sempat bangun. Tetapi tiba-tiba terasa perutnya mual sekali. Dan dengan kerasnya ia terlempar. Agaknya perutnya telah terkena dengan kerasnya tendangan lawannya. Untuk beberapa saat Mahesa Jenar kehilangan keseimbangan. Ketika ia telah berhasil berdiri tegak kembali, sebuah pukulan yang tepat mengenai rahang kanannya. Kembali ia terdorong ke belakang sampai punggungnya melekat pada sebuah punduk padas. Lawannya dengan cepat memburunya, dan sebuah pukulan tangan kiri melayang dengan kerasnya. Mahesa Jenar tidak mau rahang kirinya dikenai pula. Cepat ia memutar tubuhnya sambil merendahkan dirinya. Tangan kiri lawannya itu berdesing dengan kerasnya disertai dengan sambaran angin yang mengejutkan. Pada saat itulah kaki Mahesa Jenar melayang ke lambung orang itu. Terdengarlah sebuah keluhan tertahan dan orang itu terlempar beberapa langkah. Cepat ia melangkah maju dan beberapa kali tangannya berhasil menghantam lawannya sehingga lawannya itu jatuh berguling. Melihat lawannya jatuh, Mahesa Jenar segera meloncat maju, tetapi langkahnya segera terhenti ketika dengan lincahnya pula orang itu telah menyerang kembali ke arah dadanya. Dengan tangkas Mahesa Jenar membalas ke arah pelipisnya, tetapi orang itu pun tidak mau dikenai pukulan Mahesa Jenar. Cepat ia merendahkan diri dan sebuah hantaman yang kuat tepat mengenai perut Mahesa Jenar. Sekali lagi perut itu terasa mual dan seolah-olah isinya bergelut di dalamnya. Untunglah Mahesa Jenar telah mengalami masa penggemblengan baik jasmaniah maupun rohaniah, sehingga dengan memusatkan segala tenaganya tetap tegak. Ketika lawannya sekali lagi akan mengulangi serangannya, Mahesa Jenar berhasil mendahului dengan sebuah tendangan yang dahsyat mengenai wajah orang itu, sehingga orang itu terlempar beberapa langkah. Namun demikian ia terjatuh, demikian ia berusaha untuk tegak kembali. Dari sudut bibirnya melelehlah cairan berwarna merah, darah. Ketika
ketika tangannya mengusap darah itu, serta dirasanya cairan yang hangat, maka orang itu menjadi marah sekali. Matanya segera menyala seperti api, bibirnya tampak bergetar-getar, namun tak sepatah kata yang terdengar. Tiba-tiba dari wajahnya yang membara itu, memancar perasaan dendam tiada taranya. Cepat orang itu menjulur lurus ke depan. Melihat sikap itu, Mahesa Jenar terkejut. Ia pernah mendengar dari gurunya tentang sikap yang demikian, suatu sikap pemusatan pikiran dan perasaan untuk memancarkan suatu ilmu yang dahsyat. Tetapi Mahesa Jenar sama sekali tidak sempat untuk mengingat-ingat lebih lama lagi, sebab apabila ia terlambat menjaga diri, maka akibatnya tidak dapat dibayangkan. Karena itu cepat-cepat ia memusatkan segala tenaga lahir dan batin, mengatur peredaran pernafasannya. Satu kakinya diangkat dan ditekuk ke depan, sedang sebelah tangan menyilang dada, dan yang satu lagi diangkatnya tinggi-tinggi. Peristiwa seterusnya hanya terjadi dalam sekejap. Lawan Mahesa Jenar itu meloncat maju, dan dengan telapak tangannya ia menghantam dahsyat sekali. Tetapi pada saat itu, Mahesa Jenar telah mengayunkan tangannya pula, sehingga berbenturanlah sisi telapak tangannya dengan telapak tangan lawannya. Terjadilah suatu benturan yang tidak terkira dahsyatnya. Suaranya berdentum seperti sebuah ledakan, dan akibatnya pun hebat pula. Kedua-duanya terlempar beberapa langkah surut, dan kemudian mereka jatuh terguling untuk kemudian beberapa saat. Pandangan mereka menjadi gelap, dan hilanglah kesadaran mereka. Pada saat itu, pecahlah fajar di langit. Warna yang kemerah-merahan membayang di ujung timur, diantar oleh kokok ayam hutan saling bersahutan. Angin pagi yang segar berhembus silir menggerakkan batang-batang ilalang yang seolah-olah menari kegirangan menyambut datangnya pagi yang segar. Dalam kesegaran angin pagi itu, dari arah timur berlarilah seekor kuda tidak terlalu cepat. Penunggangnya yang berwajah tampan beberapa kali selalu mengamat-amati jalan yang akan dilewati. Agaknya ia sedang menuruti jejak dari seekor kuda. Dalam cahaya fajar, rupa-rupanya penunggang kuda itu harus memperhatikan bekas-bekas itu dengan seksama. Tetapi arahnya adalah tepat kepada dua orang yang masih terbaring tak sadarkan diri. Setelah semakin dekat, dan ketika tiba-tiba matanya yang bercahaya itu melihat kedua orang yang terbaring tak bergerak, maka ia menjadi sangat terkejut. Cepat ia meloncat turun mengamat-amati lawan Mahesa Jenar. Dengan wajah yang cemas, ia meraba-raba dada orang itu, menggerak-gerakkan tangannya, dan mengendorkan ikat pinggang kulit yang melilit di perutnya. Setelah itu perlahan-lahan ia mendekati Mahesa Jenar. Alangkah terkejutnya ia pada saat ia melihat siapakah yang terbaring pingsan itu, sehingga terloncatlah suaranya yang lunak halus. "Kakang Mahesa Jenar." Setelah itu ia menjadi kebingungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Apalagi ketika ia sadar bahwa pasti telah terjadi pertempuran di antara mereka berdua. Dalam kebingungannya, penunggang kuda itu melihat Mahesa Jenar mulai bergerak-gerak. Tanpa disengaja ia meloncat selangkah maju, tetapi pada saat itu pula ia melihat orang yang lain bergerak-gerak pula, sehingga tanpa sadar ia mendekatinya pula. Sesaat kemudian tampaklah mereka berdua telah dapat mengangkat kepala masing-masing. Meskipun pandangan mereka masih berputar-putar, tetapi demikian mereka saling memandang, maka dengan sisa kekuatan mereka, segera mereka bangkit dan siap untuk bertempur kembali. Meskipun mereka belum dapat berdiri tegak, untunglah bahwa orang ketiga itu sempat memisahnya. Mendengar suara orang ketiga yang halus,
Mahesa Jenar terkejut bercampur heran. Pandangannya bergerak-gerak berganti-ganti ke arah kedua orang yang berada di hadapannya. Dalam cahaya matahari pagi yang sudah semakin jelas, Mahesa Jenar dapat melihat kedua-duanya dengan terang. Yang seorang adalah seorang laki-laki yang perkasa, bertubuh tegap kekar, berwajah cakap, serta berpakaian bagus. Beberapa macam perhiasan melekat pada pakaiannya yang sudah menjadi kotor. Tetapi yang paling menggetarkan adalah orang yang satu lagi. Meskipun orang itu berpakaian sederhana, tetapi dari wajahnya memancar cahaya yang menyilaukan mata Mahesa Jenar. Ketika orang itu menyapanya, darah Mahesa Jenar serasa berdesir lebih cepat. "Kakang Mahesa Jenar, apakah yang telah menyebabkan Kakang bertengkar dengan Kakang Sarayuda?" Mendengar pertanyaan itu, Mahesa Jenar menundukkan kepalanya, melihat wajah orang yang disebut Sarayuda itu. Tiba-tiba Mahesa Jenar meragukan tuduhannya bahwa orang itu telah menjadi suruhan Lembu Sora untuk membunuh Arya. Karena Mahesa Jenar beberapa lama tidak menjawab, maka terdengarlah suara Sarayuda, masih dengan nada kemarahan. "Kau kenal dia, Budak Wangi?" Orang yang dipanggil Budak Wangi itu menganggukkan kepalanya. Jawabnya, "Ya, aku kenal orang itu, Kakang. Seperti aku mengenal Kakang Sarayuda." Mendengar jawaban Budak Wangi, Sarayuda bertambah tidak senang. Katanya, "Di mana dan kapan kau kenal dia?" Budak Wangi tidak menjawab pertanyaan itu, tetapi kepada Mahesa Jenar, ia berkata, "Kakang, marilah Kakang Mahesa Jenar, aku perkenalkan dengan Kakang Sarayuda." Mendengar ajakan Budak Wangi, perasaan Mahesa Jenar menjadi bertanya-tanya, apakah hubungan antara Budak Wangi dengan Sarayuda? Sebaliknya Sarayuda yang masih dipengaruhi oleh kemarahannya menjadi agak bingung. Agaknya Budak Wangi merasakan kekaguan suasana, maka ia menjelaskan, "Kakang Mahesa Jenar, Kakang Sarayuda adalah murid Eyang Pandan Alas." Mendengar keterangan itu, hati Mahesa Jenar berdebar tak karuan. Kalau demikian ia telah berbuat suatu kesalahan. Mustahilah kalau murid Ki Ageng Pandan Alas telah berbuat suatu kejahatan. Perlahan-lahan matanya beredar ke arah Arya terbaring dan perlahan-lahan didekatinya anak itu. Anak tempat menumpahkan segala harapan masa depannya karena ia sendiri sampai saat itu belum mempunyai gambaran sesuatu tentang kelanjutan dari perguruannya. Maka ia telah berbuat suatu kesalahan. Sambil meraba-raba tubuh Arya, Mahesa Jenar mengangguk hormat kepada Sarayuda. Katanya, "Barangkali aku telah berbuat kesalahan. Karena itu aku minta maaf sebesar-besarnya. Aku adalah Mahesa Jenar, murid dari almarhum Ki Ageng Pengging Sepuh." Mendengar pengakuan Mahesa Jenar, Sarayuda menjadi terkejut pula. Di samping pertanyaan-pertanyaan yang bergelut di dalam dadanya, kalau orang itu murid almarhum Ki Ageng Pengging Sepuh seperti yang pernah didengar dari gurunya, lalu apakah sebabnya ia demikian saja menyerangnya tanpa sebab? Tetapi belum lagi Sarayuda bertanya, terdengar Mahesa Jenar melanjutkan, "Tuan, sebenarnya aku tadi telah meraba-raba, menilik sikap Tuan. Pastilah Tuan ada hubungannya dengan salah seorang sahabat almarhum guruku. Tetapi aku sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk mengingat-ingat. Baru kemudian setelah Adi Budak Wangi mengatakan bahwa Tuan adalah murid Ki Ageng Pandan Alas, aku jadi teringat kepada cerita guruku, bahwa sikap yang demikian tadi adalah sikap khusus perguruan Ki Ageng Pandan Alas dengan sebutan Aji Jundamanik." Wajah Sarayuda kini telah mengendor, namun matanya masih mengandung bermacam-macam pertanyaan. Katanya, "Aku pun kemudian tahu pula bahwa Tuan telah melawan Aji Jundamanik.
dengan aji yang terkenal, Sosro Birowo. Untunglah bahwa aku tidak lumat karenanya. Ah, jangan merendahkan diri Tuan, sahut Mahesa Jenar. Junda Manik adalah suatu kekuatan yang tiada taranya. Tetapi, bertanya Sarayuda kemudian, apakah sebabnya Tuan menyerang aku tanpa sebab, sedang aku lagi berusaha menyelamatkan jiwa anak itu? Tiba-tiba wajah Mahesa Jenar menjadi pucat, maka dengan gugup ia bertanya, Tuan sedang berusaha menyelamatkan jiwa anak ini? Demikianlah, jawab Sarayuda. Ketika aku sedang menikmati kesejukan malam di padang ilalang ini, aku mendengar jeritan anak itu. Ketika aku mendekatinya, maka aku melihat seorang anak sedang diseret dan disiksa oleh 3 orang yang tak mengenal peri kemanusiaan. Akhirnya aku terpaksa membunuh ketiga orang yang tidak mau mendengarkan peringatanku. Bahkan mereka telah mencoba untuk membunuh anak yang sudah pingsan itu. Mendengar cerita itu, Mahesa Jenar menjadi semakin pucat. Katanya, kalau demikian, Tuanlah yang telah menyelamatkan jiwa anak itu. Kalau demikian, maka dengan menyerang Tuan, aku telah berbuat kesalahan yang berlipat-lipat. Sebab aku mengira bahwa Tuan telah mengambil anakku itu dari rumahku. Sarayuda mengangguk-anggukkan kepala. Sekarang ia sedikit banyak telah dapat mengetahui duduk perkaranya. Kenapa Mahesa Jenar langsung menyerangnya pada saat ia sedang mendukung anak yang pingsan itu. Agaknya Tuan telah salah sangka, katanya. Mahesa Jenar menjawab lirih, benar Tuan, aku terlalu tergesa-gesa karena kecemasan akan nasib anakku. Siapakah anak itu? Tanya budak wangi yang memperhatikan percakapan kedua orang itu dengan seksama. Arya Saloka, jawab Mahesa Jenar. Ia adalah putra Kakang Gajah Sora, kepala percikan Banyu Biru, yang juga cucu Paman Sora di Bayana. Aku pernah mendengar nama itu dari Bobo Pandan Alas, sahut Sarayuda. Dan untunglah bahwa aku telah menjumpai orang-orang yang mencoba mengganggunya. Kemudian Mahesa Jenar menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi atas Arya, dan suatu kebetulan yang tak disangka-sangka, bahwa kemudian ia bertemu dengan murid Ki Ageng Pandan Alas, Sarayuda dan Budak Wangi, mendengarkan kata-kata Mahesa Jenar itu dengan seksama. Sampai akhirnya Mahesa Jenar berkata, aku minta maaf Tuan, bahwa aku telah menyerang Tuan. Untunglah bahwa Tuan adalah seorang perkasa. Kalau sampai terjadi sesuatu atas diri Tuan, maka aku akan menanggung dosa yang tiada taranya. Sarayuda tersenyum hambar. Bagaimanapun juga ia masih agak jengkel kepada Mahesa Jenar. Tetapi mendengar keterangan Mahesa Jenar, ia dapat mengerti sepenuhnya perasaan apakah yang mendorongnya sehingga ia berbuat demikian. Kemudian atas persetujuan mereka bersama, Arya segera didukung oleh Budak Wangi di atas kudanya dan segera dilarikan ke tempat pemondokannya untuk segera mendapatkan perawatan yang lebih baik. Sedang Sarayuda dan Mahesa Jenar segera berjalan menyusulnya, meskipun kemudian mereka terpaksa kembali dengan membawa alat-alat untuk mengubur orang-orang yang terbunuh oleh Sarayuda. Mereka pergi ke sebuah bukit, di mana Ki Ageng Pandan Alas membangun sebuah gubuk sebagai tempat peristirahatan. Di sebelahnya terbentang sebuah tanah pategalan yang luas, milik orang-orang padepokan di bukit itu pula, sebagai seorang yang sedang melakukan tugas yang diliputi oleh rahasia. Maka Ki Ageng Pandan Alas pun merahasiakan diri pula. Di padepokan itu Ki Ageng Pandan Alas pun merahasiakan diri. Di padepokan itu, Ki Ageng Pandan Alas diterima sebagai seorang penduduk yang baik hati, beserta cucunya seorang pemuda pemalu yang tidak pernah keluar dari gubuknya.
Hanya kadang-kadang Ki Ageng Pandan Alas yang menamakan dirinya Ki Punjung pergi beberapa hari untuk mendapatkan keterangan tentang keris Kiai Nogososro dan Sabuk Inten. Namun sampai beberapa minggu kedua keris itu masih diliputi oleh tabir kegelapan. Sedang apabila Ki Ageng Pandan Alas berada di rumah, maka hampir setiap saat, siang dan malam, ia membentuk budak wangi yang sebenarnya adalah Rara Wilis untuk menjadi seorang yang berilmu. Ia ingin merebut kembali ayah Rara Wilis dari dunia kejahatan dengan mempergunakan keperwiraan Rara Wilis yang diharapkan dapat menandingi ibu tirinya, anak Simar Rudra tua dari Lodaya. Dalam pondok itulah Rara Wilis mengalami penggemblengan. Beberapa lama kemudian, datanglah seorang pemuda dari Gunung Kidul, Sarayuda, yang pada masa kanak-kanaknya menjadi kawan bermain Rara Wilis. Pemuda itu adalah murid Ki Ageng Pandan Alas. Ketika masa berguru sudah cukup, maka beberapa lama Sarayuda diajaknya merantau untuk mendapat pengalaman. Setelah beberapa lama kemudian, disuruhnya Sarayuda kembali ke Gunung Kidul untuk menerima warisan orang tuanya, yaitu kedudukan sebagai Demang di Gunung Kidul. Pada saat Rara Wilis menjadi dewasa, Sarayuda merasa bahwa persahabatannya dengan Rara Wilis telah mengalami perubahan. Perasaannya sebagai pemuda kadang-kadang tersentuh-sentuh dengan tajamnya, tetapi belum lagi Sarayuda mengatakan sesuatu. Terjadilah malapetaka yang menimpa Rara Wilis. Ibunya meninggal dunia. Terpaksa ia menyabarkan diri untuk beberapa saat, sehingga masa berkabung itu lampau. Tetapi tanpa diduganya, pada suatu hari Rara Wilis pergi meninggalkan Gunung Kidul. Tak seorang pun yang mengetahui kemana arah tujuannya. Meskipun Sarayuda telah memerintahkan beberapa orang untuk mencarinya, namun selalu sia-sia saja. Karena itu, untuk memenuhi tuntutan perasaannya yang tak dapat dibendung lagi, maka pada suatu hari Sarayuda sendirilah yang pergi untuk menemukan Rara Wilis. Karena Sarayuda memiliki pengalaman yang cukup, maka meskipun dengan susah payah bertanya ke sana kemari, akhirnya ia mendapatkan beberapa keterangan yang meskipun samar-samar tentang seorang gadis yang berjalan seorang diri, tetapi untuk beberapa lama ia kehilangan jejak. Ia telah mencoba mencari Ki Ageng Pandan Alas ke Pliritan, Wanasaba, dan ke tempat-tempat yang pernah dikunjunginya dahulu. Namun Ki Ageng Pandan Alas tidak dapat ditemuinya. Ia yakin bahwa Ki Ageng Pandan Alas tidak akan membiarkan cucunya itu merantau tanpa tujuan. Pada suatu saat pasti Rara Wilis akan berada bersama-sama dengan Ki Ageng Pandan Alas. Pada suatu saat di lereng Gunung Sumbing, pada saat ia sedang beristirahat di sebuah goa yang pernah dikunjungi bersama dengan gurunya, datanglah seseorang yang juga akan berteduh di tempat itu. Dan ternyata orang itulah Ki Ageng Pandan Alas. Betapa girang hati Sarayuda bertemu dengan gurunya tanpa disangka-sangka. Seterusnya Sarayuda menyertai Ki Ageng Pandan Alas kembali ke pondoknya, ke tempat ia meninggalkan Rara Wilis yang telah berubah menjadi budak wangi. Namun bagaimanapun bagi Sarayuda, baik Rara Wilis maupun budak wangi sama sekali tidak ada bedanya. Maka untuk beberapa lama Sarayuda tinggal bersama-sama dengan Ki Ageng Pandan Alas dan budak wangi untuk mendapat kesempatan pada suatu saat melahirkan perasaannya kepada Rara Wilis. Pada malam itu, ketika udara malam yang sejuk membelai kubu kecil tempat tinggal Ki Ageng Pandan Alas bersama muridnya, Sarayuda tiba-tiba ingin melihat-lihat keadaan sekeliling bukit kecil itu. Maka segera ia menyiapkan kudanya dan perlahan-lahan dinaikinya kuda itu tanpa tujuan. Tiba-tiba ketika kudanya sampai di padang terbuka, Sarayuda mendengar sayup-sayup jerit seseorang.
Cepat-cepat ia memacu kudanya ke arah suara itu, dan yang dilihatnya adalah seorang anak yang diseret oleh 3 orang yang agaknya sama sekali tidak berperi kemanusiaan. Sarayuda mencoba untuk mencegah serta bertanya tentang anak itu, apakah sebab musababnya, tetapi sama sekali ia tidak mendapat jawaban. Malahan ketika orang itu menyerangnya bersama-sama, maka tidak ada jalan lain kecuali melawannya. Malahan akhirnya ketika orang itu binasa, ketika kemudian ia mengangkat anak itu dan akan dibawanya kembali, kudanya telah berlari mendahului. Kemudian tanpa diduga-duganya, datanglah Mahesa Jenar menyerangnya, sehingga mereka harus bertempur hampir separuh malam. Kuda yang telah beberapa hari tinggal di rumah Ki Ageng Pandan Alas itu ternyata dapat menemukan jalan. Agaknya ia ketakutan dan terkejut ketika Sarayuda bertempur melawan 3 orang lawannya. Budak Wangi yang mengetahui bahwa kuda itu pulang tanpa penumpang menjadi agak cemas. Karena itu ia berusaha untuk mencarinya dengan menuruti jejak kudanya, sehingga akhirnya dijumpainya Sarayuda dan Mahesa Jenar bersama-sama pingsan. Untunglah bahwa Budak Wangi tidak terlambat, sehingga tidak terlanjur terjadi sesuatu. Di rumah Ki Ageng Pandan Alas, Arya mendapat perawatan yang sangat baik, sehingga dalam waktu yang singkat tampaklah bahwa tidak terlanjur terjadi sesuatu, baik Mahesa Jenar maupun Sarayuda. Ternyata bahwa Ki Ageng Pandan Alas mempunyai cukup pengetahuan pula dalam hal obat-obatan, meskipun tidak begitu sempurna. Namun karena usianya yang telah lanjut, serta pengalaman yang luas, maka banyak pula dedaunan dan akar-akar yang membuat kesehatannya telah hampir pulih kembali. Atas permintaan Ki Ageng Pandan Alas pula, maka Mahesa Jenar untuk beberapa lama tinggal di rumah itu sambil menunggu Arya Saloka sampai benar-benar sembuh. Dalam waktu yang singkat itu, timbullah rasa persahabatan yang erat antara Mahesa Jenar dengan Sarayuda yang usianya hampir sebaya. Sarayuda mengagumi Mahesa Jenar sebagai seorang yang cerdas, bersikap dewasa, serta banyak mempunyai cerita-cerita tentang kepahlawanan yang menarik. Sedang terhadap Sarayuda, Mahesa Jenar merasa berhutang budi yang tiada taranya. Juga karena sikap Sarayuda yang berterus terang, yang memancar dari lubuk hati tanpa pamrih. Tetapi di samping itu, di samping perasaan yang bahagia karena Arya telah terselamatkan, dan karena ia berkesempatan bertemu dengan Ki Ageng Pandan Alas dan bersahabat dengan muridnya, namun ada pula perasaan lain yang menusuk-nusuk dada Mahesa Jenar. Pertemuannya dengan Budak Wangi pada kesempatan yang sama sekali tak diduganya itu telah menimbulkan kenangan pada segenap peristiwa-peristiwa yang lalu. Pada saat pertemuannya yang mula-mula sekali di hutan Tambak Baya, suatu perasaan yang berbahagia pada saat ia dapat menyelamatkan gadis itu dari tangan Jakasoka, tetapi juga suatu kenangan yang seram pada saat gadis itu hilang. Hampir saja ia membunuh orang yang sama sekali tak bersalah. Mengingat hal-hal itu, Mahesa Jenar tersenyum sendiri. Beberapa saat kemudian, Ki Ageng Pandan Alas sengaja mempertemukannya dengan seorang pemuda baru yang bernama Budak Wangi di Banyu Biru. Semuanya itu telah membuat Mahesa Jenar selalu diganggu oleh kenangan yang susul menyusul, yang setiap kali terasa menggores jantungnya, serta meninggalkan bekas luka yang pedih. Apalagi sekarang, pemuda yang bernama Budak Wangi itu selalu berada di sekitarnya. Karena itu maka hatinya tidak pernah merasa tentram. Bagaimanapun ia mencoba melupakan bayangan-bayangan yang selalu mengejarnya, serta bagaimanapun juga ia mencoba menasehati dirinya bahwa yang berada di rumah itu adalah seorang pemuda. Namun ia tidak dapat membohongi diri, tidak dapat mencabut
rahasianya bahwa budak wangi itu adalah Rara Wilis. Kadang-kadang Mahesa Jenar menjadi jengkel kepada dirinya sendiri. Kalau demikian maka untuk mengisi waktunya supaya tidak selalu diganggu oleh perasaan-perasaan itu, Mahesa Jenar sering pergi berburu seorang diri, sebab Arya masih belum kuat benar untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang agak berat. Dengan busur yang dapat dipinjamnya dari budak wangi, Mahesa Jenar sering melakukan perburuan. Demikianlah pada suatu malam yang gelap, Mahesa Jenar telah mempersiapkan busur serta anak panahnya. Kali ini ia ingin mendapatkan harimau. Sengaja ia tidak mengajak Sarayuda supaya ia dapat berbuat sesuka hati tanpa ada yang mengganggunya. Setelah ia minta diri kepada Arya, serta menyanggupinya untuk membawakan kulit harimau yang besar, maka berangkatlah Mahesa Jenar ke padang ilalang yang diseling-seling dengan semak-semak. Di tempat-tempat itulah biasanya berkeliaran harimau-harimau yang sedang mencari mangsa. Angin malam yang bertiup lewat perbukitan mengantarkan hawa yang segar. Di langit yang biru gelap, bintang-bintang bergantungan dengan riangnya. Beberapa kali lembaran-lembaran mega yang putih terapung-apung lewat, seperti rakit-rakit berkeliaran di danau yang luas. Sekali dua kali, Mahesa Jenar memandang ke arah langit yang terbentang di atas kepalanya. Alangkah luasnya. Dengan memandang ke arah langit serta benda-benda angkasa yang tiada taranya itu, terasa betapa kecilnya manusia ini, tidak lebih dari satu titik pada sebuah bidang seluas kerajaan Demak. Apalagi kalau kita hadapkan hati kita kepada Sang Pencipta, maka manusia itu benar-benar sama sekali tak berarti. Ketika Mahesa Jenar sedang mengagumi keperkasaan alam, tiba-tiba terdengarlah oleh telinganya yang sangat tajam itu, langkah orang mengikutinya. Dengan hati-hati sekali Mahesa Jenar memperhatikan langkah itu dengan seksama. Sampai akhirnya dengan gerakan yang cepat sekali, Mahesa Jenar menghentikan langkahnya serta membalikkan diri. Tetapi demikian ia menghadap orang yang mengikutinya itu, debar dadanya berubah menjadi suatu perasaan heran, sebab yang berdiri di hadapannya adalah budak wangi. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai